Sekarang kita akan mempelajari bab yang kedua, yaitu statistika. Apa sih statistika itu? Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan data dan mengolah data untuk disusun, disajikan, kemudian dianalisa dan disimpulkan secara benar dan teliti. Jadi, untuk sekarang kita akan fokusnya pada cara mengolah data, menyajikan data, dan menganalisis data. Yang pertama, kita mulai dari penyajian data. Penyajian data itu didefinisikan sebagai suatu kegiatan dalam pembuatan laporan dari data yang dikumpulkan agar dapat mudah dibaca, dipahami, dan dianalisa. Ingat ya, garis bawahi, mudah dibaca, dipahami, dan dianalisa. Pada penyajian data, data dibedakan menjadi dua, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Yang pertama, kita akan mempelajari penyajian data tunggal. Sebenarnya, ini udah kita pelajari di jenjang sebelumnya, yaitu SD dan SMP. Tapi saya ingatkan kembali aja ya. Pertama, kita akan menyajikan data tunggal dalam bentuk tabel. Semisal kita mempunyai data nilai matematika di suatu kelas sebagai berikut. Pada penyajian data tunggal berbentuk tabel, kita akan membuat tabel yang terdiri dari dua kolom. Kolom pertama berisi nilai, yakni variasi-variasi nilai yang ada pada data yang sudah diberikan. Kita bisa lihat di sana ada nilai 5, 6, 7, dan 8. Kemudian untuk kolom kedua diisi frekuensi. Frekuensi itu menunjukkan berapa kali suatu nilai tertentu muncul. Misalkan nilai 5 muncul sebanyak 4 kali. Kemudian nilai 6 muncul sebanyak 2 kali. Untuk nilai 7 dan 8 muncul sebanyak 3 kali. Dengan data yang disajikan dalam bentuk tabel, kita bisa tahu dengan pasti berapa frekuensi masing-masing nilai. Semisal, nilai 6 ada 2, nilai 7 ada 3. Bentuk penyajian data tunggal yang kedua yaitu diagram batang. Diagram batang adalah cara penyajian data yang digambarkan dalam bentuk batang atau kotak pada interval tertentu di bidang kartesius. Sumbu X biasanya menunjukkan nilai, sedangkan sumbu Y menyatakan frekuensi. Dari data pada tabel, kita punya variasi nilai yang meliputi 5, 6, 7, dan 8 yang kita letakkan di sumbu X. Karena nilai 5 ada 4, maka kita buat batang atau kotak setinggi 4. Kemudian, untuk nilai 6 ada 2, maka kita buat kotak atau batang setinggi 2. Dan begitu seterusnya hingga diperoleh diagram batang seperti yang ada pada gambar. Dari diagram batang ini, kita itu bisa dengan mudah mengetahui bahwa nilai 6 mempunyai frekuensi terendah dan nilai 5 mempunyai frekuensi paling tinggi. Selanjutnya, diagram garis adalah penyajian data dalam bentuk garis pada bidang kartesius. Pasangan nilai dan frekuensi pada tabel menyatakan pasangan X dan Y pada bidang kartesius. Dengan X-nya menyatakan nilai dan Y-nya menyatakan frekuensinya, sehingga kita akan memperoleh titik-titik dengan koordinat 5,4, 6,2, 7,3, dan 8,3. Selanjutnya, kita hubungkan titik-titik tersebut dan membentuk sebuah garis. Biasanya, diagram garis ini digunakan untuk melihat tren atau lonjakan yang terjadi. Jika ada pertanyaan tren yang dimaksud itu yang gimana? Nah, tren yang dimaksud itu misalkan seperti ini. Pada data dengan nilai dan 6 terjadi penurunan paling drastis. Data dinyatakan stabil pada nilai 7 dan nilai 8. Yang ketiga yaitu diagram lingkaran, merupakan salah satu penyajian data dalam bentuk lingkaran. Langkah pertama membuatnya adalah kita harus menentukan besar sudut setiap nilai. Dengan rumus, sudut A sama dengan banyak nilai A dibagi jumlah data dikali 360 derajat. Berdasarkan tabel frekuensi, kita bisa menentukan bahwa jumlah data yaitu jumlah frekuensinya adalah 12.
Jadi, sudut untuk nilai 5 sama dengan 4. 4 itu frekuensi dari nilai 5 dibagi 12 dikali 360 derajat. Sehingga kita punya sudutnya 120 derajat. Dan kita bisa gambarkan pada lingkaran sebesar 120 derajat. Untuk sudut nilai 6 yaitu 2 dibagi 12 dikali 360 derajat, sehingga diperoleh besar sudutnya yaitu 60 derajat. Kita bisa gambarkan pada diagram lingkaran sebagai berikut. Dan lakukan hal yang sama untuk nilai 7 dan 8. Kita peroleh hasilnya yaitu besar sudutnya 90 derajat. Biasanya pada diagram lingkaran, setiap data atau setiap nilai akan diwakili warna-warna yang berbeda. Dengan demikian, kita bisa memberikan warna dan diperoleh diagram batang seperti pada gambar. Ini mirip dengan diagram batang, secara visual lebih menarik dan dapat dengan cepat kita menentukan mana data yang frekuensinya paling banyak dan mana data yang frekuensinya paling kecil dengan kita lihat ukuran dari setiap sudut pada lingkaran tersebut. Sebagai contoh, nilai terbanyaknya adalah atau data terbanyaknya adalah nilai 5 dan data tersedikitnya adalah nilai 6. Penyajian data tunggal yang kelima yaitu diagram batang daun. Semisal kita punya data baru ya sebagai berikut. Untuk membuat diagram batang daun, kita akan membuat tabel yang terdiri dari 2 kolom. Kolom pertama berisikan batang dan kolom kedua berisikan daun. Selanjutnya, kolom batang diisi dengan angka puluhan yang ada pada data. Semisal untuk angka 5, 6, 7, dan 8, angka puluhannya adalah 0 karena hanya ada angka satuan atau terdiri dari satu angka. Untuk angka 10 pada data berarti angka puluhannya adalah 1. Nah, misalkan kita punya data dengan nilainya 25 berarti nilai puluhannya adalah 2. Untuk selanjutnya kita akan mengisi kolom daun. Untuk nilai 5, nilai satuannya adalah 0 dan kita lihat terdapat 4 nilai angka 5 sehingga kita akan menuliskan angka 5 sebanyak 4 kali pada kolom daun. Begitu pula dengan angka 6. Angka 6 ada 2 sehingga kita akan menuliskan sebanyak 2 kali. Untuk 7 dan 8 kita akan tuliskan sebanyak 3 kali. Selanjutnya untuk angka 10 kita akan mengisikan pada baris dengan batangnya 1. Karena ada angka 10 sebanyak 3, kita akan ngisi di daunnya yaitu 0-nya doang sebanyak 3 kali. Next, kita akan membahas penyajian data berkelompok. Apa beda data tunggal dan data berkelompok? Data berkelompok itu kita definisikan sebagai data yang sudah disusun dan dikelompokkan dalam kelas-kelas interval. Kita garis bawahi pada kelas-kelas interval. Berarti tiap kelasnya nanti ada intervalnya. Sebagai contoh 1 sampai dengan 5, 4 sampai dengan 10. Data berkelompok dapat disajikan dalam 4 cara. Yang pertama yaitu tabel distribusi frekuensi atau TDF, yang kedua histogram, poligon, dan yang terakhir OGIF. Yang pertama yaitu penyajian data berkelompok dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Semisal kita punya data nilai matematika sebagai berikut. Untuk menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi, kita akan membuat tabel dengan 2 kolom. Kolom pertama adalah nilai dan kolom kedua adalah frekuensi. Pada kolom nilai diisi dengan interval yang memuat nilai terkecil pada data, yakni 40. Semisal kita buat nilai dengan interval 40 sampai 45. Kemudian kita buat
nilai dengan interval 46 sampai dengan 51. Dan seterusnya sampai nilai terakhir kita buat kelas dengan interval yang memuat nilai maksimal pada data, yakni 80. Dan diperoleh kelas dengan interval terakhir yakni 76 sampai 81. Sebagai catatan, panjang interval setiap kelas harus sama. Untuk mengisi kolom frekuensi, kita lihat data. Nilai 40 sampai 45 ada sebanyak 9. Jadi kita isi 9. Kemudian untuk nilai 46 sampai 51 ada sebanyak 6. Kita lakukan pengisian dengan perhitungan yang sama hingga diperoleh tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Terdapat beberapa istilah-istilah yang harus kita pahami pada penyajian data berkelompok berbentuk tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, kita harus tahu batas bawah. Batas bawah yaitu nilai yang ada di sebelah kiri. Jadi bisa kita lihat pada kelas pertama, batas bawahnya adalah 40. Pada kelas ketiga, batas bawahnya adalah 52. Pada kelas terakhir, batas bawahnya berarti 76. Yang kedua, kita harus tahu tentang batas atas. Batas atas yaitu nilai yang ada di sebelah kanan. Saya sudah tandai seperti pada gambar. Sehingga kita bisa melihat bahwa batas atas pada kelas pertama yaitu 45. Batas atas pada kelas kedua yaitu 51. Dan batas atas pada kelas ke-6 yaitu 75. Selanjutnya ada tepi bawah. Tepi bawah berarti batas bawah dikurangi 0,5. Untuk kelas pertama kita punya tepi bawahnya yaitu 39,5. Dari mana? Yaitu 40 dikurangi 0,5. Selanjutnya ada 45,5 yang berarti 46 dikurangi 0,5. Yang ketiga ada 51,5 yang artinya 52 dikurangi 0,5 dan seterusnya. Kita lakukan perhitungan yang sama sehingga kita punya tepi bawah masing-masing kelas sebagai berikut. Yang keempat kita punya tepi atas. Tepi atas berarti batas atas ditambah 0,5. Yang pertama kita punya tepi atas yaitu 45,5 yang berarti 45 ditambah 0,5. Selanjutnya kita punya 51,5 yang berarti 51 ditambah 0,5. Selanjutnya kita punya 57,5 yang berarti 57 ditambah 0,5. Dan kita lakukan seterusnya hingga diperoleh tepi atas dari masing-masing kelas adalah sebagai berikut yang ada pada tabel. Selanjutnya kita punya nilai tengah. Nilai tengah itu rumusnya adalah batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Untuk kelas pertama kita punya XI atau nilai tengahnya yaitu 42,5 yang berarti 40 ditambah 45 dibagi 2. Kemudian kita punya 48,5 yang diperoleh dari 46 ditambah 51 dibagi 2. Selanjutnya kita punya 54,5 yang diperoleh dari 52 ditambah 57 dibagi 2. Begitu pula selanjutnya hingga diperoleh nilai tengah untuk masing-masing kelas sebagai berikut. Untuk yang terakhir yaitu panjang kelas. Panjang kelas kita peroleh dari TA dikurangi TB yang berarti 45,5 dikurangi 39,5 sehingga kita peroleh 6. Ingat bahwa interval tiap kelas sama sehingga panjang kelas sama yaitu 6. Yang kedua yaitu penyajian data dalam bentuk histogram dan poligon. Histogram sendiri bentuknya sama dengan diagram batang pada penyajian data tunggal. Hanya saja di histogram kotak atau
batangnya berhimpit. Untuk sumbu X masih menunjukkan nilai dan sumbu Y menunjukkan frekuensi. Hanya saja nilai-nilai yang dituliskan pada sumbu X yaitu menyatakan tepi kelas. Sehingga kita akan membuat tabel untuk menentukan tepi masing-masing kelas dan diperoleh sebagai berikut. Kita akan menuliskan nilai-nilai tepi kelas pada sumbu X yang terdiri dari 39,5, 45,5, 51,5, 57,5, 63,5, 69,5, 75,5, dan 81,5. Untuk kelas pertama, kita punya tepi kelas dari 39,5 sampai 45,5. Kita buat kotak dengan tingginya 9 karena frekuensinya 9. Yang kedua, kita punya kelas dari interval 45,5 sampai 51,5 dengan frekuensi 6 sehingga kita bikin batang dengan tinggi 6. Begitu seterusnya hingga kita peroleh data sebagai berikut. Selanjutnya kita akan membuat poligon. Poligon itu sendiri adalah diagram garis yang menghubungkan titik tengah pada histogram. Jadi kita akan memanfaatkan histogram yang ada. Langkah pertama untuk membuatnya yaitu buat titik tengah pada tiap batang yang ada di histogram. Kemudian hubungkan tiap titik sehingga terbentuk garis. Garis tersebut yang dinamakan dengan poligon. Yang terakhir, data berkelompok dapat disajikan dalam bentuk OGIF. OGIF sendiri didefinisikan sebagai grafik yang menunjukkan frekuensi kumulatif kurang dari atau frekuensi kumulatif lebih dari. Apa itu frekuensi kumulatif kurang dari? Yaitu frekuensi yang dihitung dari jumlah data yang kurang dari nilai tepi atas setiap kelas interval. Sedangkan untuk frekuensi kumulatif lebih dari, yaitu dihitung dari jumlah data yang lebih dari nilai tepi bawah setiap kelas interval. Yang pertama, kita akan membuat OGIF untuk frekuensi kumulatif kurang dari. Perlu diperhatikan, untuk frekuensi kumulatif kurang dari, yang dilihat adalah tepi atas, sehingga kita lihat kembali tabel tepi atas untuk masing-masing kelas interval sebagai berikut. Kemudian, kita perlu ingat lagi, dihitung dari jumlah data yang kurang dari, sehingga kita tambahkan tanda kurang dari untuk masing-masing baris pada kolom tabel atas. Perhatikan pada kolom TA yang sudah dibuat. Pada kelas atau baris pertama, kita punya nilai kurang dari 45,5. Nilai yang kurang dari 45,5 berarti meliputi nilai 45 ke belakang, yaitu 40, 41, 42, 43, dan 44 dan 45. Yang berarti ada 9 nilai yang kurang dari 45,5, sehingga kita bisa menuliskan pada kolom frekuensi kumulatif kurang dari yaitu 9. Selanjutnya ada nilai yang kurang dari 51,5 yang meliputi nilai dari 40 sampai 45 dan 46 sampai 51, sehingga kita bisa jumlahkan dan diperoleh frekuensi kumulatif kurang darinya 15. Dari mana 15? 15 itu bisa kita peroleh dari 9 ditambah 6. Untuk kelas selanjutnya, kita bisa melakukan langkah yang sama untuk memperoleh nilai frekuensi kumulatif kurang dari, yaitu kita peroleh 20. 20 itu dari mana? 9 ditambah 6 ditambah 5. Selanjutnya, kita akan memperoleh frekuensi kumulatif kurang dari sebanyak 23, yang artinya 9 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 3. Atau 20 ditambah 3. Untuk selanjutnya kita akan mempunyai 32, 36, dan 40. Untuk membuat OGIF,
kita akan membuat diagram Kartesius dengan sumbu X-nya adalah nilai dari TA. Kemudian untuk sumbu Y-nya adalah frekuensi kumulatif kurang dari. Kita mulai dari 45,5, 51,5, 57,5, 63,5, 69,5, hingga 81,5 pada sumbu X. Selanjutnya kita akan membuat titik-titik-titik dengan pasangan X dan Y-nya, yaitu TA dan frekuensi kumulatif kurang dari. Semisal 45,5 dengan 9. Kemudian 51,5 dengan 15. Selanjutnya kita punya 57,5 dengan 20. Dan 63,5 dengan 23. Hingga kita peroleh 81,5 dengan 40. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan titik-titik tersebut hingga terbentuk garis. Nah, sebaiknya kita tambahkan lagi di depan karena itu kan melayang ya, kayaknya garisnya tidak menyentuh sumbu X. Sehingga kita tambahkan lagi TA untuk 39,5. Dari mana? Dari 45,5 dikurangi 6. 6 itu menyatakan panjang kelas. Sehingga kita punya 39,5-nya sebesar 0. Sehingga garisnya akan ditarik dari sumbu X seperti pada gambar. Untuk selanjutnya kita akan membuat ogive untuk frekuensi kumulatif lebih dari. Sama dengan langkah pada membuat ogive sebelumnya, di sini kita lebih menggunakan nilai tepi bawah, sehingga saya menambahkan kolom tepi bawah untuk masing-masing kelas. Dan perlu diperhatikan bahwa di sini adalah jumlah data yang lebih dari, sehingga kita akan melihat yang lebih dari. Untuk pengisian frekuensi kumulatif lebih darinya, kita akan memulai dari bawah. Data yang lebih dari 75,5 yang berarti terdiri dari 76, 77, 78, 79, 80, dan 81 atau kita bisa menuliskan dalam bentuk 76 sampai 81, frekuensinya adalah 4 sehingga kita bisa menuliskan 4. Selanjutnya kita punya lebih dari 69,5 yang meliputi data yang terdiri dari 76 sampai 81 dan 70 sampai 75 sehingga kita peroleh frekuensi kumulatif lebih darinya adalah 8. 8 kita peroleh dari 4 ditambah 4. Selanjutnya untuk lebih dari 63,5 kita akan punya frekuensi kumulatifnya yaitu dengan menjumlahkan 9 ditambah 4 ditambah 4 kita peroleh 17. Atau kita bisa menggunakan 8 ditambah 9. Dengan cara yang sama kita akan memperoleh frekuensi kumulatif lebih dari pada kelas berikutnya yaitu 20, 25, 31, dan 40. Dan di sini kita akan membuat ogive-nya. Perhatikan untuk membuat ogive kita yang dilihat adalah pasangan TB dan frekuensi kumulatif lebih darinya. Yang pertama kita punya TB 39,5 dan 40 sehingga kita akan punya titik sebagai berikut. Selanjutnya kita punya pasangan 45,5 dengan 31 sehingga kita punya titik sebagai berikut. Selanjutnya kita punya 51,5 dengan 25 dan kita lakukan seterusnya hingga kita peroleh titik-titik sebagai berikut. Langkah yang terakhir, kita hubungkan titik-titik pada ogive frekuensi kumulatif lebih dari hingga membentuk garis. Kita perhatikan, garis yang dibentuk itu turun. Sehingga ogive frekuensi kumulatif lebih dari kita sebut ogive negatif.
Untuk OGIF frekuensi kumulatif kurang dari, grafiknya naik, sehingga OGIF untuk frekuensi kumulatif kurang dari kita sebut OGIF positif. Jadi yang lebih dari turun, yang kurang dari naik.